Yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Dalam percakapan dengan beberapa umat, saya menjumpai cerita tentang pegawai atau pembantu yang tidak jujur. Biasanya berakhir pada pemecatan, pemberhentian, dan lalu kemudian penggantian tenaga yang baru. Hari ini kita mendengar kisah tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara berasal dari kata Yunani oikonomos, yakni orang yang mengurus rumah tangga. Bendahara ini akan bertugas mengurus seluruh keuangan dari sang tuan. Dia akan mengurus pembantu-pembantu yang lain dan tentu ada di bawahnya. Dan dia juga akan mengurus anak-anak dari tuannya ini. Dan ternyata bendahara ini didapati dia bekerja dengan tidak jujur. Menariknya, sebelum ia dipecat, ia sempat berpikir untuk bagaimana supaya di kemudian hari ada orang yang akan menampung saya di dalam rumah mereka. Karena mencangkul dia tidak bisa, mengemis dia malu, dikatakan tadi. Dan akhirnya dia berpikir untuk membuat surat utang yang baru. Kepada para debitur dia pergi. Yang pertama 100 tempayan minyak, dan minyak ini minyak zaitun. 100 tempayan minyak bukan jumlah yang kecil. Satu tempayan itu sama dengan 3.946 liter minyak zaitun. Lalu dia bilang, berapa kau punya hutang? 100, bikin 50. Yang kedua, dia pergi kepada orang yang berhutang gandum. Berapa kau punya hutang? 100 pikul gandum. Satu pikul gandum itu kurang lebih 5 liter atau sekitar 3,125 kilo. Dia bilang, kau duduk, bikin 80 pikul. Saudara-saudari yang terkasih, bendahara ini dipuji tuannya. Bukan karena ketidakjujurannya, tapi karena kecerdikannya. Kenapa boleh begitu, pastor? Jadi bapak ibu, dia awalnya didapati tidak jujur. Dan karena ingin mengembalikan reputasi ketidakjujuran yang sudah tercela ini, ternoda ini, maka dia berinisiatif berpikir dengan cerdik, saya akan bikin surat utang yang baru. Awalnya agak membingungkan mengerti perikop ini. Tapi kalau kita mengerti konteks orang Israel, maka menjadi clear, jelas. Orang Israel dilarang untuk mengambil riba sepeser pun. Mengapa? Karena itu tidak berkenan di mata Allah dan bisa dituntut di pengadilan. Tidak boleh riba. Dan karena dia berbuat begitu, bukan hanya di depan mata tuannya dia bagus, sekalipun sudah cacat karena ketidakjujuran, tapi di mata masyarakat juga dia dapat 2 jempol. Bagus kok. Mantap. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, rasa-rasanya hampir semua penafsir kitab suci tidak memaksudkan Tuhan ini dengan Allah. Tidak sama dengan tuan yang bepergian ke satu negeri pulang menagih tanggung jawab hamba-hambanya, bukan. Atau seorang raja yang lalu memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya tentang talenta, bukan. Ini hampir pasti juga sang tuan ini adalah anak-anak duniawi. Apa yang boleh kita pelajari dari bacaan ini? Pertama tentang kejujuran, kedua tentang kecerdikan. Bahwa kejujuran dalam pekerjaan
adalah modal karir yang baik. Bahwa kejujuran dalam rumah tangga adalah landasan hubungan yang harmonis. Bahwa kejujuran dalam hidup menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kedua, kecerdikan. Bahwa kecerdikan duniawi harusnya berdampak positif untuk kebaikan bersama. Bahwa kecerdikan duniawi harus berbanding lurus dengan ketulusan hati. Dan kecerdikan duniawi harusnya dipakai untuk melayani Allah dan sesama, seperti dikatakan pada perikop yang terakhir dari bacaan Injil. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Semoga demikian.